اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم طه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Adab tilawatul Quran yang batin yang keenam sudah selesai. Ada 10 adab batin tilawah Al-Quran. Yang keenam yang sudah selesai adalah at-takhalli an mawani al-fahmi, mengosongkan, menghindarkan diri dari pencegah-pencegah paham. Ternyata menurut Al-Imam Al-Ghazali ada 4 hijab, 4 pencegah seseorang bisa mendapatkan pemahaman Al-Quran. 1, 2, 3, dan 4-nya sudah selesai pada pembahasan yang lalu. Sekarang yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu as-sabi'u at-takhsisu wa huwa ay yuqaddira annahu al-maqsudu bi kulli khitabin fil Qur'an. Fa in sami'a amran aw nahyan qaddara annahu al-manhi wal ma'muru. Wa in sami'a wa'dan aw wa'idan fa kamisli dzalik. Adab batin bersama Al-Quran atau ketika membaca Al-Quran atau ketika menyimak Al-Quran adalah at-takhsis. Apa itu at-takhsis? Pengkhususan, merasa yang disinggung. Kalau mendengar bel pagi, itu bel buat siapa? Buat orang yang di jalan, apa buat siapa? Buat seluruh santri. Jadi ketika mendengarkan pengumuman, maka itu adalah buat kita yang mendengar. Oh, ini khusus buat saya. Yang lainnya begitu, oh ini buat khusus buat saya. Itu namanya makna at-takhsis. Begitu pula cara kita, adab kita berinteraksi dengan Al-Quran. Wa huwa ayyuqaddira annahu al-maqsudu. Dia mengira-ngira, mentakdirkan bahwasanya dialah yang dimaksud dari setiap ayat yang dia baca. Bikulli khitabin fil Quran, dengan setiap khitab yang ada dalam Al-Quran. Jadi setiap interaksi yang ada di Al-Quran ditujukan buat dia. Ini adab, dan ini yang membuka pintu faham. Fa in sami'a amran, apabila dia mendengar, membaca ayat tentang perintah, au nahyan, atau ayat berupa larangan, qaddara annahul manhiyu wal ma'mur, maka dia mentakdirkan dirinya lah yang diperintah, dirinya lah yang dilarang. Paham adik? Melek, matanya melek. Wa in sami'a wa'dan, apabila dia mendengar satu janji, aw wa'idan, atau ancaman, fa kamisli dzalik, maka seperti itu juga. Berarti yang diancam siapa? Saya. Yang dikasih janji siapa? Saya. Wa in sami'a qasasal awwalina wal anbiya, apabila dia mendengar kisah-kisah orang-orang dulu, kisah-kisah anbiya, alima anna samara ghairu maksud, bahwasanya cerita-cerita itu bukanlah yang dituju. Jadi cerita itu bukan sekedar untuk dinikmati. Jadi Al-Quran itu bukan sedang pamer cerita. Wa innamal maqsudu, hanya saja maksud dari cerita-cerita tadi dalam Al-Quran itu liyu'tabara bihi, agar diambil pelajarannya.
I'tibar itu apa sih i'tibar? Ya. Jembatan yang menyampaikan dari satu ke satu sisi yang lain. Jadi kalau ada orang sakit, ya, maka dia bisa ambil i'tibar. Oh, berarti manusia itu bisa sakit. Saya juga urdah, saya juga objek, berarti objek sakit. Maka dia cari tahu kenapa itu sebab sakitnya dan sebagainya. Dia ambil tahu. Nggak merasa sombong dengan sakit orang lain. Oh, kamu sih nggak begini. Nah, ya makanya ketika orang sakit, kita lihat orang sakit, baca pujian kepada Allah. Alhamdulillah, Allah yang memilih saya masih sehat, nggak nyombongin diri. Waliyakhuza min tadaifihi, dan dia mengambil pelajaran-pelajaran, ya, dari lapisan-lapisan keadaan yang ada dalam kisah-kisah tersebut. Itu namanya i'tibar. Tertimpa orang lain, dia merasakan dirinya juga bisa tertimpa seperti itu. Nah, cerita-cerita yang ada dalam ayat Al-Quran, dalam surah-surah Al-Quran itu liyu'tabara bihi, untuk kita bisa mengambil i'tibar, pemahaman. Kan macam-macam cerita itu, berulang. Nah, setiap perulangan itu dia ambil paham tuh. Ma yahtaju ilaih, dari apa yang dia butuhkan. Fama min qissatin fil Qur'an, tidak ada dari satu kisah dalam Al-Qur'an illa wasiyaquha li faidatin fi haqqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi, kecuali disodorkan, dipaparkan, diarahkan untuk memberi faedah kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Walidzalika qala ta'ala ma nusabbitu bihi fuadak wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Setiap cerita yang kami kisahkan dalam Al-Quran itu kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada tujuannya kecuali untuk memantapkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal yuqaddiril 'abdu, maka hendaknya mentakdirkan seorang hamba annallaha tsabbata fuadahu, Allah memantapkan hatinya, bima yakhussuhu fihi, dengan apa yang senantiasa Allah kisahkan dalam Al-Quran, min ahwalil anbiya, tentang ahwal keadaan para anbiya, wa sabrihim, dan kisah kesabaran mereka, alal iza, atas disakiti, diintimidasi, wa sabatihim, dan atas kemantapan, keistiqomahan, kehebatan mereka, fiddin, di dalam agama, kesabaran mereka di dalam agama, lintizari nasrillahi ta'ala, untuk menunggu bantuan Allah. Jadi kalau Al-Quran itu memantapkan Nabi, maka juga memantapkan umat, dan kita termasuk umat Rasulullah. Nah, ketika kita membaca ayat tentang kesabaran, berarti kita harus bersabar. Dikhitab, diarahkan bicara itu kepada kita. Karena para anbiya wal mursalin, umat-umat terdahulu saja sabar menunggu pertolongan Allah. Jadi kalau setiap doa kita langsung ingin cash, langsung makbul, lalu pelajaran sabarnya di mana? Kalau setiap keinginan kita langsung cash, dikabul dengan doa, lalu usaha kita mana? Harus ada bagiannya, ya. Wa kaifa la yuqaddiru bihadza, bagaimana kita tidak seharusnya mentakdirkan itu kepada kita. Wal Qur'anu ma unzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khassah, karena Al-Quran itu diturunkan untuk Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah, bukan untuk Rasulullah khusus. Al-Quran itu untuk Nabi dan umat. Nah, kita ini umatnya. Jadi ketika baca Al-Quran, arahkan semua yang ada di situ kepada diri kita sendiri.
Bal huwa syifaa'un wa hudan wa rahmatun wa nurun lil alamin. Bahkan Al-Qur'an itu adalah obat, petunjuk, rahmat dan cahaya bagi seluruh alam. Jadi jangan diartikan Al-Qur'an itu buat orang lain, ya buat kita, maka beruntung. Walizalika amara Allah Ta'ala al-kafata bisyukri ni'matil kitab. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada seluruhnya umat manusia ini untuk bersyukur atas nikmatnya diturunkan Al-Quran. Nah, kita yang dikhitab dengan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'izukum bih." Ingatlah oleh kalian semua terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa ma anzala 'alaikum minal kitab, dan apa yang telah Allah turunkan kepadamu daripada kitab Al-Quran. Nih, rasakan itu nikmat Allah dari pencipta langit dan bumi yang kita lihat kedahsyatan kehebatannya nih. Kalau ada orang bikin gedung 150 tingkat, wah kita luar biasa takjubnya. Lalu orang itu kirim surat sama kita, kira-kira kita sepelein apa gimana? Jangankan itu surat kepada fulan bin fulan, datang aja surat itu dialamat kepada kita udah GR. Wah, ini buat saya ini. Padahal namanya nggak disebut di situ. Datang ke alamatnya udah GR kita. Apalagi yang bikin langit tanpa tiang, bikin bumi ya tanpa pondasi. Air laut kagak pakai bocor-bocor itu. Masya Allah, hujan turun dari langit, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Quran diturunkan kepada kita, dikasih tahu keinginan Allah, larangan Allah, perintah-perintah Allah kepada kita. Keren banget kita ngelakuinnya. Jadi harusnya berasa nikmat gitu, girang, gembira mendapatkan surat khusus. Wal hikmati, dan ingatlah nikmat Allah yang berupa hikmah. Ini atap tetapi digandengkan kata hikmah dengan Al-Quran. Maksudnya Al-Quran itu membawa hikmah juga. Ya'izukum bih, untuk senantiasa memandu kalian, memberi nasihat kepada kalian, memberikan arahan kepada kalian. Jadi kita bersyukur karena diarahkan, diingatkan, dipandu terus. Jadi Al-Quran itu kita baca tiap hari agar panduan itu nggak lupa, nggak lalai. Kan kasihan ada orang capek-capek hidup di dunia ini ya, pagi, siang, sore, malam gitu ya, ngejar-ngejar dunia, dikumpulin, mati. Begitu mati nggak dapat apa-apa, harta yang dia cari semuanya itu dimakan, direbutin oleh orang yang dia tinggal di dunia. Sementara dia nggak dapat apa-apa, bahkan digebukin sama malaikat. Mana duit yang kemarin? Mana harta kemarin? Nggak ada yang disimpan buat tabungan di akhirat. Nah, Al-Quran ngasih tahu tuh, jangan begitu. Ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah. Orang mukmin, orang muslim ingat, oh iya ya. Disedekahin, enteng dia sedekahnya. Kenapa? Buat saya. Baru berasa tuh kita beruntung dinasehatin, dikasih tahu. Untung saja saya nggak lewat situ. Emang tadi saya dikasih tahu. Padahal saya tadi pengen buat ke sono itu. Bener kali itu orang ngasih tahu saya. Jembatannya rubuh. Oh, banyak tuh yang cedera. Untung banget saya dikasih tahu tadi. Untung. Kalau udah kejadian baru. Nah, Al-Quran tuh begitu tuh, ngasih tahu kita. Bahkan hal-hal yang sedikit saja merugikan kita Allah kasih tahu lewat Al-Quran. Makanya harus merasa Al-Quran itu mengkhitab kepada kita, arah bicaranya kepada kita. Mana lagi bukti kalau seandainya kita harus mentaksis setiap
Ayat cerita yang ada dalam Al-Quran itu enggak sekata-katanya Imam Ghazali bilang ini termasuk adab batin yang ketujuh, enggak. Tapi ini pemahaman. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrikum afala taqilun. Fihi dzikrukum afala taqilun. Sungguh telah kami turunkan kepada kalian satu kitab yang di dalam kitab itu banyak peringatan, keterangan, penjelasan, pengingat kepada kalian. Afala taqilun, apakah enggak punya akal? Apakah kalian enggak mikir? Makanya bersyukur. Mana lagi? Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami telah turunkan kepadamu az-zikra, Al-Quran, pengingat, litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. An-Nahl ayat 44. Untuk menjelaskan kepada kalian manusia ya, terhadap apa yang diturunkan kepada mereka. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Ayat yang lain, begitulah Allah memberikan contoh untuk yang namanya manusia. Nah, yang baca manusia merasa, oh ini berarti buat saya juga. Tuh baru paham tuh. Muhammad ayat 3. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Perintah Allah, ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepada kalian. Surat perintah mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Allah hadza basairu lin-nasi wa hudaw wa rahmatul liqaumin yuqinun. Al-Jasiyah. Ini keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan, pembuka mata batin, pencerahan-pencerahan linnas, untuk semua orang, hudan, petunjuk untuk semua orang, warahmatun, rahmat, kasih sayang untuk semua orang. Maksudnya kalau ngamalin ini, kamu tuh masuk dalam area rahmat, kamunya menebarkan rahmat, kamunya dirahmati. Tentunya semuanya liqaumi yuqinun, bagi kaum, kelompok, orang, komunitas ya, yang meyakini. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Al-Quran ini menjelaskan, berisi keterangan linnas, untuk semuanya. Yang bangun sama yang ngantuk sama dapat keterangan, pencerahan. Khusus untuk orang muttaqin sebagai nasihat. Wa iza qasada bil khitabi jami'an nas faqad qasadal ahada. Apabila yang dimaksud dengan pembicaraan, komunikasi, interaksi tadi seluruh manusia, berarti maksudnya adalah satuan-satuan orangnya, dan kita termasuk bagian satuan dari manusia. Paham? Fal yuqaddir, maka hendaknya dia mentakdir, annahu, bahwa dirinya, al maqsudu, yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala dalam ayat wa uhiya ilayya hadzal qur'ana liunzirakum bihi wa man balagh. Dan diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini agar aku bisa memberikan peringatan kepada kalian dengan Al-Qur'an. Wa man balagh. Qala Muhammad ibnu Ka'ab al-Qurrazi, man balaghahul Qur'an fa ka'annama kallamahullah. Siapa orang sampai kepadanya Al-Quran, maka sama saja Allah sudah berbicara kepada dirinya. Wa iza qaddara zalika, apabila dia mentakdir seperti itu, lam yattakhiz dirasatal Quran,
Apabila dia sudah mentakdir, menganggap dirinya yang dituju dari setiap kalam Al-Quran itu, lam yattakhiz dirasatal Quran, maka dia tidak menjadikan mempelajari Al-Quran amalahu, pekerjaannya. Jadi ketika dia sudah tahu Al-Quran, ayat-ayat yang dibacakan kepada dia itu adalah untuk dirinya, maka tidak menghabiskan waktunya dia untuk hanya mempelajari Al-Quran itu. Dari pagi, siang, sore ya, dia bahas, ini jadi mubtada, jadi khabar, ini itu aja dibahas. Maka dia tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai habis waktunya buat dipelajari aja. Jadi dia tidak jadikan mempelajari Al-Quran itu sebagai amalan. Bal yaqra'ahu, tetapi dia baca itu Al-Quran kama yaqra'ul 'abdu, sebagaimana seorang hamba membaca kitab maulahu, surat tuannya, allazi katabahu ilaihi, yang dia tuannya tulis untuknya, liyata'ammalahu, agar dia bisa memahami itu surat, wa ya'mala bimuqtadahu, dan mengamalkan apa yang dituju dari surat tersebut, yang diinginkan oleh surat tersebut. Bisa paham nih? Bukan berarti di sini Imam Ghazali menyatakan haram orang yang membahas tafsir, membahas ininya. Bukan, kata Imam Ghazali. Bukan begitu tujuan puncak daripada Al-Quran itu disampaikan. Tetapi tujuannya adalah agar kita mengamalkan isi surat tersebut. Jadi ketika kita jadi santri, belajar tafsir, belajar nahwu, shorab dan sebagainya, itu sebagai alat, bukan destinasi ujung. Bukan mabalagha ilmina, bukan puncaknya sampai di situ. Tapi ngamalinnya yang penting gitu. Kan sudah dicontohkan beberapa pertemuan sebelumnya. Ditulis gurunya punya lagi keluar kota, ditulis WA, disuruh kepada para santri setiap pagi ini, siang begini, ditulis, di print, biar semuanya pegang itu pemberitahuan. Udah. Begitu seminggu kemudian ustadznya pulang, apa yang diperintahkan kagak ada yang dilakukan. Umpamanya kalau makan, cuci piring, bersihin dapur, siramin kembang pohon dan sebagainya. Begitu pulang kering semuanya. Begitu ditanya, kamu dapat kemarin sudah diperintahkan untuk di print, sudah ya. Masih ingat, hafal semuanya. Semuanya diperintahkan hafal, tapi semuanya nggak ada yang melakukan perintah tersebut. Paham nggak nih? Jadi perintah tadi itu bukan untuk diapalin aja, diapalin untuk diamalkan, biar ingat yang diarahkan itu, bukan sekedar dihafalin. Begitu juga dengan Al-Quran, bukan sekedar dihafalin. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurum bainakum. Bukan sekedar dihafalin. Oh, ternyata dunia itu isinya la'ibun wa lahwun wa zinah. Isinya main-main, banyak hal yang melalaikan, dan orang berhias-hias. Jadi kalau saya waktunya hanya buat itu, berarti salah saya. Jadi ayat Al-Quran, surah Al-Quran yang sampai kepada kita untuk linata'ammalahu bimuqtadahu, agar kita bisa memikirkan, memahaminya,
wa ya'mala bimuqtadahu, dan kita bisa mengamalkan sesuai dengan isi pesan tersebut. Walidzalika qala ba'dul ulama, oleh karena itu kata para ulama atau sebahagian ulama, hadzal Qur'an rasailu atatna min qibali rabbina azza wa jalla bi'uhudihi natadabbaruha fis salawati wa naqifu 'alaiha fil khalawati wa nanfuzuha fit ta'ati was sunanil muttaba'at. Nah, surat-surat Al-Qur'an ini, hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini rasailu adalah surat-surat atatna yang datang kepada kita min qibali rabbina, dari sisi Allah azza wa jalla bi'uhudihi, dengan janji-janjinya yang kuat, natadabbaruha, yang kita ambil pelajarannya itu, kita tadabbur fis sholawat, kita baca dalam sholat, wa naqifu 'alaiha fil khalawat, kita juga bacanya dalam kesepian kita, wa nanfuzuha, lalu kita lakukan, ya, kita buktikan tadi apa yang kita baca itu di dalam ketaatan, was sunanil muttaba'at, dan sunnah-sunnah yang diikuti. Jadi ada waktu membacanya, ada waktu untuk mengamalkan. Tadabburnya pagi dibaca sebelum bekerja, malam dibaca, siangnya saat dia bekerja di pasar, berinteraksi dengan orang, diamalin semuanya tuh. Wa kana Malik ibnu Dinar yaqul, mazal Qur'an fi qulubikum ya alal Qur'an. Malik bin Dinar bilang, apa yang sudah ditanam oleh Al-Qur'an dalam hati kalian? Ya ahlal Qur'an, wahai umat yang diberikan Al-Qur'an. Innal Qur'ana rabi'ul mu'mini, sesungguhnya Quran itu adalah musim seminya bagi orang mukmin, musim berkembangnya pepohonan untuk berbuah, ya. Kama anal ghaisa rabiul ardi, sebagaimana hujan itu musim seminya untuk bumi. Jadi begitu kita baca Al-Qur'an, hati kita itu seperti disiram. Lalu setelah disiram banyak tumbuh hal-hal yang menakjubkan. Tangannya berbuat baik, mulutnya berbuat baik, telinganya begitu, matanya begitu. Jadi mengeluarkan kebaikan-kebaikan sebagaimana tanah disiram menumbuhkan hal-hal yang menghijau, ranau, dan sebagainya. Wa qala Qatadah, lam yujalis ahadun hadzal Qur'an illa qama bi ziyadatin aw nuqsan. Tidaklah bermajlis, tidaklah duduk seseorang terhadap Al-Qur'an ini illa qama bi ziyadatin aw nuqsan, kecuali dia berdiri setelah itu ada yang bertambah, ada yang kurang. Qala ta'ala huwa shifaa'un, Al-Qur'an adalah syifa, wa rahmatun, rahmat lil mu'minin. Jadi begitu dia baca Al-Qur'an, bertambah obat, bertambah rahmat. Wala yazidu zalimina illa khasara, dan terhadap orang-orang yang zalim enggak bertambah kecuali kerugian. Jadi seharusnya bertambah ketakwaan, bertambah obat, bertambah paham. Dan dosa, kemaksiatan, kezaliman kita harus berkurang. Itulah yang dimaksud oleh Imam Ghazali adab yang ke-7 di dalam tilawah Al-Qur'an. Selanjutnya as-saminu at-ta'assuru wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.